sebangsa dan setanah air, sedunia nyata dan dunia maya. Yang ternyata dunia maya itu nyata juga. Kalau beda pilihan jangan baper, kalau baper jangan sama. Kali ini kita bertemu lagi dengan Mas Yos. Kita sudah lama sekali tidak bertemu dengan Mas Yos, dari pertemuan berapa bulan yang lalu. Terima kasih Mas Yos, kita boleh berkunjung lagi ke Mas Yos. Kita tahu Mas Yos itu kalau kita buka kembali podcast kita yang dulu, Mas Yos adalah ya dari sejak kecil nih, dari sejak remaja, dari SMP sudah aktif di pergerakan, di PSNI, GMI dan seterusnya, hingga kemudian menjadi mentor beberapa teman-teman pergerakan yang terus mempunyai keprihatinan terhadap proses demokrasi kita. Dan saat-saat ini kita sedang digonjang-ganjingkan dengan perkembangan politik yang banyak orang tidak menduga, banyak orang salah tebak, banyak orang kecewa, banyak orang marah tentang apa yang terjadi sekarang ini, ketika ada keputusan yang paling kontroversial di mana Mahkamah Konstitusi mengubah atau menambah frasa, katakanlah semacam itu, dari sisi umur tentang usia 40 tahun atau ditambah dengan frasa yang sedang atau sudah menjadi kepala daerah. Bermula dari ini dengan kemudian masuknya Gibran Rakabuming yang wali kota Solo, kebetulan saja anak presiden masuk dalam kandidasi presiden. Itu pangkal soalnya. Tetapi bagaimana hal itu terjadi, bagaimana latar belakangnya, apa sebab-sebabnya, di samping tentu akibat-akibatnya, kita butuh side story, kita butuh informasi-informasi tambahan yang mungkin jarang muncul atau tidak muncul di permukaan, di medsos. Itu makanya saya merasa perlu, atau kita semua merasa perlu mendengarkan apa yang bisa disampaikan oleh Mas Yos. Mas Yos, terima kasih untuk kembali dalam obrolan kita kali ini. Mas Yos, apa yang bisa Mas Yos ceritakan dengan apa yang tadi beberapa hal saya sampaikan tentang perkembangan politik kita hari ini, Mas? Ya. Yang pasti kan ya Jokowi yang sempat dipuja-puja banyak orang, akhirnya pada penghujung masa jabatannya justru mengecewakan banyak orang. Ketika dia dalam tanda kutip memaksakan anaknya untuk masuk dalam kontestasi sebagai calon wakil presiden. Ya. Nah, pertanyaannya apa sih sebenarnya? Kepentingan apa sih sebenarnya? Apakah betul? Konon ceritanya kan permintaan Bu Iriana supaya anak sulungnya ini juga memperoleh tempat. Saya kok tidak terlalu percaya. Apalagi cuma sekedar melihat apa Ibu Iriana ngacungin jempol itu ya. Iya. Artinya ya mungkin Bu Iriana juga ya seorang ibu bangga lah kalau ini. Tapi menurut saya kok sedemikian hebatnya seorang Jokowi dalam tanda kutip mengorbankan nama baiknya, ya, termasuk nama baik keluarganya, untuk mengambil langkah politik yang sedemikian kontroversi. Menurut saya ada kepentingan yang jauh lebih besar. Terlalu remeh ya Mas. Terlalu remeh. Apa Mas kira-kira sesuatu yang besar itu kan ada teman yang mengatakan hanya
hanya sebab yang gila yang membuat seseorang memutuskan sesuatu yang gila juga gitu Mas. Ya. Ya, kegilaan kan ada sebabnya Mas. Ya. Ya. Berarti ini harus saya sampaikan. Di tengah situasi yang gila, itu bisa memunculkan orang yang gila. Ya. Maksud saya kemudian kegilaan itu sendiri kan tidak datang tiba-tiba. Kegilaan itu pasti disebabkan oleh sesuatu yang menyebabkan orang gila. Katakanlah seseorang jatuh cinta bisa tergila-gila betul. Dasarnya kan bukan gilanya tapi jatuh cintanya. Nah, yang menyebabkan kegilaan ini apa? Jatuh cinta tadi ya? Iya. Tapi jatuh cinta pada apa? Nah, atau pada siapa? Pada konteks ini kan bukan soal, saya contohkan pada kegilaan orang yang sedang jatuh cinta, apapun dilakoni itu kan. Tapi ini bukan sekedar jatuh cinta, ada hal yang sedemikian hebatnya sehingga ada sekelompok orang yang menjadi gila, yang akhirnya kegilaan ini menyeret seorang Jokowi menjadi ikut gila. Satu, atau kemungkinan justru Jokowi yang gila dan menyeret kelompoknya menjadi gila bersama-sama. Dua kemungkinan itu. Tapi kalau secara psikologis nih Mas, ada nggak sih Mas orang yang gila mendadak gitu Mas, atau mendadak gila? Kan gambarannya gini Mas, gambarannya itu kita saya terutama misalnya gitu kan melihat ini ada fenomena, ada Jokowi pada 2014 bisa mengalahkan Prabowo, kan dahsyat nih, bisa diulangi lagi 2019, dan kita punya harapan besar nih, ada dari rakyat biasa tukang label menjadi presiden, dan kemudian dia melakukan pembangunan infrastruktur yang luar biasa. Kita termasuk punya daya tahan ekonomi luar biasa ketika COVID dan kemudian setelahnya, dan seterusnya. Banyak capaian-capaian yang sangat mencengangkan Mas, sampai pada katakanlah misalnya approval rating yang sampai secara internasional itu luar biasa karena 80% lebih Mas, nggak ada di dunia yang lain Mas. Ya betul Mas, tidak ada kegilaan yang datang tiba-tiba, pasti sebuah proses. Nah persoalannya kemudian yang kita tangkap kan fenomena permukaan, bahwa Jokowi membangun infrastruktur, bla 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 bla. Saya tidak mengatakan ini buruk, bahwa dia membuat proyek hilirisasi bagus, tapi kita tidak tahu realitas sesungguhnya di balik fenomena itu. Ambil contoh, apakah dia punya kepentingan bisnis dalam tanda kutip di balik semua proyek itu? Itu apa namanya, undercover ya. Yang kita tangkap kan fenomena yang ada di permukaan. Nah, dalam masalah sosial terutama, hampir semua fenomena itu palsu. Fenomena itu belum atau bukan fakta yang bukan. Fenomen namanya aja, fenomen. Namanya fenomen. Ambil anulah gampangnya, ketika saya masukkan tongkat ke dalam air, fenomenanya bengkok. Padahal kan enggak. Nah, hampir semua masalah sosial politik, fenomena yang muncul itu palsu. Fenomena, menarik tadi tanggapan fenomena bengkok ini. Jangan-jangan fenomena yang tegak lurus itu juga sebenarnya fenomena saja ya Mas ya? Ya makanya saya mencoba belajar fenomenologi tentang segala sesuatu yang
kaitannya dengan kemungkinan. Ya, jadi bagaimana secara fenomenologis orang mencari identitas sesungguhnya dari sebuah fenomena yang muncul. Nah, dalam hal tertentu fenomenologi itu sering seperti spekulasi, sehingga para sosiolog menolak analisis dengan dasar fenomenologi. Karena spekulatif. Banyak yang kelihatannya spekulatif. Ya. Karena begini, fenomenologi itu bisa bukan meramalkan. Jadi fakta itu ada fakta historis, fakta aktual, dan fakta masa depan. Fakta potensial. Nah, sosiolog nggak mau masuk ke fakta potensial. Sosiolog tidak mau ke fakta potensial. Oh, fakta potensial yang belum terjadi. Ya. Nah, padahal banyak fenomenolog yang bisa membuktikan bahwa fakta potensial yang dia gambarkan benar-benar terjadi. Ambil contoh gini. Ketika Soekarno mengatakan tahun 30-an dia ngomong, kelak pecah perang Asia Pasifik, dan saat itulah kita merdeka. Waktu itu belum fakta loh, fakta potensial loh, perang Pasifik. Fakta potensial itu kesadaran akan atau gagasan atau dialektika. Iya, dasarnya pasti analisis ya. Nah, tapi analisis menggunakan fenomenologi itu bisa melompat, punya keberanian untuk. Ya. Ini kalau begini-begini nanti akhirnya akan begini. Nah, jadi sekali lagi dalam konteks ini, oke, bahwa masyarakat merasakan manfaatnya. Ya. Bangun infrastruktur, hilirisasi, macam-macam ya. Sekali lagi ini fenomena. Saya tidak menolak fenomena itu, memang ada, benar. Ada infrastruktur terwujud, hilirisasi terwujud. Tapi apa yang ada di balik fenomena itu? Mas, Anda tidak percaya pada fenomena potensial yang ada dalam katakanlah misalnya proses pilpres kemarin atau kepemimpinan yang kemarin itu, yang sekarang berkuasa ini misalnya. Karena kan tampaknya kalau saya coba tangkap sementara nih, Mas tidak percaya pada fenomena itu, fenomena yang mayoritas. Hampir pasca, saya nggak ngomong Orde Baru ya, Orde Baru kan pemilu pura-pura. Ya. Pasca reformasi, saya tidak mengatakan ada demokrasi kok. Yang ada elektokrasi. Dasarnya itu ya. Iya. Bajingan bandit apapun bisa sah menjadi seorang pemimpin sepanjang dia terpilih secara elektoral. Lebih pada persoalan elektoral. Semata-mata ini bukan demokrasi tapi elektokrasi. Elektoral itu atau elektokrasi itu cuma ngomong angka. Ya. Karena gini teman-teman, orang sering tidak bisa membedakan antara angka dengan nilai. Ya. Bahwa nilai itu terdiri dari kita formulasikan dalam bentuk angka, ya, tapi angka belum tentu bernilai. Katakanlah gitu, orang kaya punya banyak uang misalnya, belum tentu dia bernilai. Ya. Secara kemanusiaan dan seterusnya. Kira-kira kayak gitu pengantarnya. Jadi ini persoalan angka. Secara elektoral, orang terpilih, apapun latar belakangnya, legal. Tapi kalau kita tarik lebih dalam secara etik, moral, apakah legitimate? Antara legal dan legitimasi berbeda. Beda ya. Kalau legal itu lebih ngomongin soal prosedural, ya, hukum, aturan main. Betul. Orang kan ngomong demokrasi prosedural, demokrasi transaksi, bla 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 bla. Iya kan? Banyak kita dengar istilah itu. Ya. Saya mengatakan ini bukan demokrasi. Ya. Ya, dulu Mas Jos pernah menyatakan bahwa ada orang yang melakukan kejahatan dalam praktik bernegara,
tetapi lebih dulu didesain dulu aturan mainnya, hukumnya, sehingga secara hukum tidak melanggar. Iya, betul. Tetapi dia sebenarnya melakukan kejahatan kemanusiaan misalnya, betul, semacam itu. Mas, sebetulnya bagaimana sih sebetulnya sistem politik di Indonesia sekarang ini? Atau katakan saja perubahan-perubahan apa, perbedaan-perbedaan apa yang kita bisa bandingkan antara yang dulu dengan pos reformasi 98 itu? Jadi saya dan teman-teman mengistilahkan bangsa Indonesia itu berjalan dengan patahan-patahan sejarah. Dari 45 kita merdeka, terpatahkan 65. 65 berproses, patah tahun 98. Jadi patahan-patahan sejarah. Sebagai bangsa, jeleknya setiap patah itu kita maunya memulai yang baru. Kita mulai dari nol. Mungkin kita punya tradisi buruk ya. Tumpes kelor. Tumpes kelor dan bumi hangus. Mas, itu tradisi baru atau hanya mengulang sejarah dari sejarah kekuasaan? Mengulang sejarah para leluhur kita. Ketika Demak lahir misalnya, kenapa Mojopahit harus dihabisin? Kan selalu tumpes kelor kan, Mas? Kan selalu tumpes kelor kan semuanya? Iya. Dari Singosari. Iya, betul. Nah, tradisi buruk kekuasaan di Indonesia ini mau dihentikan oleh Soekarno dengan konsep nation and character building yang itu terpatahkan pada tahun 65. Oke, terlepas dari sisi buruknya Soeharto memulai tradisi membangun, ya kita tidak bisa menghilangkan begitu saja lah. Mas, kalau kita ngomongin tentang patahan tadi ya, misalnya taruhlah kita pada fase 65, kenapa konsepsi yang disampaikan oleh Soekarno demi bangsa dan negara ini misalnya bisa dipatahkan oleh siapa? Ya oleh kekuasaan saat itu. Ya. Loh, kalau dia, ini soal kepentingan ya, Mas? Soal kepentingan. Lagi pula kalau ini bukan rahasia bahwa kepentingan itu juga ada dominan kepentingan asing pada saat itu. Nah, saya nggak memperpanjang itu. Proses ini terpatahkan pada 98 reformasi. Ya. Kita maunya masuk babakan baru. Ya. Proses pemilihan pada tahun 99 dan seterusnya, saya masih melihat ini masa transisi yang berkepanjangan. Sampai sekarang ini transisi terus. Format demokrasi di Indonesia belum ditemukan. Ya, kita sudah, Mas Yo dulu sudah pernah mengatakan reformasi 98 itu perubahan tanpa paradigma. Tanpa perubahan paradigmatik. Ya. Paradigmanya masih sama dengan Orde Baru. Ya. Hanya berganti aktornya. Berganti aktor, berganti model. Jadi istilah saya dulu kan berganti keranjang, tapi tidak berganti perahu. Dan lagi setiap aktor itu juga punya agenda masing-masing lagi ya. Ya. Oke. Nah, transisi ini berkepanjangan. Karena sebagian besar pemainnya aktor lama masih. Aktor lama. Aktor lama itu maksudnya artinya dari yang 98 tadi ya, yang reformasi tanpa paradigma tadi. Ya. Jadi ambil contoh lah gampangnya. Partai Golkar itu pendukung utama Orde Baru. Meskipun kemudian mengatakan kami juga reformis. Ya. Tapi ada watak yang tidak pernah berubah. Ya. Sebagian besar Golkar pecah. Ya. Ada Gerindra,
ada Hanura, ada Nasdem yang sama-sama mewarisi watak lamanya. Watak lamanya apa? Saya berpolitik, sekaligus mencari kekayaan. Apalagi itu dari induk yang sama tadi ya. Saya berpolitik sekaligus mencari kekayaan. Saya tidak mengatakan bahwa orang kaya tidak boleh berpolitik. Boleh. Orang kaya boleh berpolitik. Yang tidak boleh adalah bercita-cita kaya lewat politik. Bercita-cita kaya lewat politik. Lewat politik. Itu pantangan, Mas? Pantangan, karena politik itu urusan publik. Urusan bangsa dan negara. Urusan publik itu artinya bukan urusan kepentingan. Betul. Makanya saya bilang proses elektokrasi ini akhirnya menggeser. Politik yang dulu itu ranah publik, res publica, berubah menjadi res privata. Res privata. Jadi kembali lebih pada persoalan privat gitu ya. Itu yang menyebabkan sistem politik kita yang elitis itu atau enggak, Mas? Ya antara lain. Jadi ini yang disebut privatisasi politik, Mas. Politik itu dijadikan ranah privat. Politik dijadikan ranah privat. Artinya gini, saya hari ini Gerindra. Besok jadi Nasdem, nggak masalah. Lusa jadi ini, ya urusan pribadi kok. Ya. Yang penting tersalurkan nggak hasrat pribadiku lewat situ. Hasrat kepentingan pribadinya terakomodasi. Terakomodasi nggak di situ? Nggak pindah aku. Iya kan? Nggak ada hubungan partai politik dengan ideologi. Nggak ada ideologi. Omong kosong ideologi. Iya, yang podcast yang kemarin Mas juga sudah mengatakan itu tidak ada hampir politik atau tidak ada partai politik yang punya ideologi. Tidak ada partai ideologis. Nah, begitu parah, Mas. Kan kita lihat pada saya terpaksa tarik lagi ke 65 terus kemudian katakan Mas Soeharto berkuasa. Itu betul-betul istilahnya tumpas kelor tadi terjadi. Iya. Bukan hanya PKI yang ditumpas. Ya. Orang yang dinilai kiri dihabisin dengan cara apapun. Entah itu dibunuh, entah itu tidak diberi ruang. Ya. Sehingga itu yang menjadi dominan. Dan pada saat itu mulailah berkembang pragmatisme. Yang penting aku urip. Yang penting aku bisa jadi kaya. Ya, pragmatisme itu filsafat yang lebih mementingkan aspek manfaat pada diri kita sendiri gitu ya. Akibat berikutnya apa? Jangan salahkan kalau anak-anak muda lebih banyak oportunis. Karena itu buah dari pragmatisme. Dia hanya melihat contohnya. Iya. Meniru. Maksud tak gentar membela yang benar itu kan membela yang bayar. Ya. Itu kan apa namanya buah dari. Oke, kita tahu latar belakangnya seperti itu dan kita sekarang berhadapan dengan apa yang menjadi filosofi hampir mayoritas tentang yang namanya pragmatisme tadi. Semua orang kemudian hanya katakanlah relatif mengejar kepentingan masing-masing. Tidak ada urusan soalnya seperti yang dikatakan Mas Yo, tidak ada urusan dengan etika, dengan moral dan sebagainya. Begitu buruknya, Mas. Kan pada akhirnya apa yang dikatakan oleh Soekarno bahwa negara itu juga harus dipimpin oleh gagasan, tidak ada ruang lagi. Andaikan si kandidat menang, gangguannya di dewan kalau dia tidak menguasai mayoritas. Ya kan? Tapi kalau tidak menguasai mayoritas dalam teori pragmatisme kan
itu juga bisa dibereskan, Mas? Bisa, tapi juga begini. Ketika saya menang dan didukung mayoritas, ambil contoh Jokowi. Dia merasa powerful. Iya. Apapun bisa dia lakukan. Iya. Termasuk seperti saya sampaikan tadi, teman-teman di DPR memberikan informasi pada saya bahwa Jokowi itu powerful terhadap partai-partai lain. Iya kan, kan kalau misalnya kita omongin kan cuma menyisakan dua partai saja yang juga tidak besar, PKS dengan Demokrat katakanlah. Pun sekarang dikempit ya untuk kepentingan yang berbeda lagi gitu ya. Kalau dalam pemerintahan kan PKS tetap bertahan, dia mendukung Anies. Oh ya. Dia tidak masuk dalam ketiaknya Jokowi. Tapi yang anomali kayak Nasdem, Mas. Kenapa? Meskipun dia ini membingungkan saya ya. Dia berkoalisi di pemerintah, tapi kemudian dia gimana sih Mas menguraikan ini? Sekali lagi fenomena. Fenomena itu palsu loh. Apakah Anda tidak berpikir bahwa permainan Surya Paloh skenario-nya Jokowi juga? Lebih gila lagi. Untuk mengurung Anies. Terlepas dari apa? Oke. Saya setuju lah kalau Anies dikurung di situ. Apalagi kemudian digandengkan dengan Imin. Anjlok. Tambah dijeblokkan lagi ya. Kenapa harus dikurungkan sih? Bahaya banget ya. Secara pribadi saya setuju, Mas. Saya ngomong sama teman-teman, HTI, FPI itu kecil, kecil. Tapi yang berbahaya PKS. Karena dia formal sebagai partai, tidak mudah membubarkan. Tapi dia punya agenda yang berbeda dengan agenda negara ini. Dia jelas tidak setuju dengan Pancasila kok. Ya. Lip service saja kalau dia ngomong. Anggaran dasar partainya Islam. Nah iya. Kalau dulu waktu pendaftaran Pancasila, tapi kemudian diubah lagi. Ya. Yang justru menurut saya bahaya ke depan itu PKS. Dari sisi ideologinya, dari sisi kepartaiannya paling bagus. Ya, kaderisasinya bagus. Manajemen partainya oke ya. Disiplinnya juga oke. Militansi yang utama. Militansi. Ya. Ya, di situ aku setuju. Ya, terlepas dari motif dia mungkin berbeda dengan kita, tapi di situ saya setuju. Jadi bukan tidak mungkin permainan Surya Paloh. Sebab dalam konteks bisnisnya, gerombolan ini beririsan juga dengan dia. Jadi politik itu banyak sinetronnya ya Mas ya? Banyak sekali Mas. Jadi mengherankan banyak orang. Memang, lu kok bisa ya Nasdem lah begitu. Ya. Ini saking gobloknya orang-orang atau saking pinternya yang bikin skenario Mas? Yang bikin skenario pinter, orang-orang itu bukan goblok, kepentingannya terakomodir. Nah itu juga buah dari pragmatisme. Iya. Sepanjang dia tidak dirugikan, oke aja, fine aja. Sekarang ngomong Prabowo, di Najwa kalau nggak salah. Bisnis saya banyak macet karena saya 20 tahun tidak pegang kekuasaan. Ini dia mewakili banyak orang loh, bukan dia dong. Artinya banyak para konglomerat yang tidak memperoleh ruang. Mas ya kita tahu ya Mas, tadi kita sudah sedikit menyinggung tentang ada banyak aturan permainan yang bisa didesain begitu rupa supaya katakanlah misalnya ketika itu diambil atau dilakukan, tidak peduli soal moral, soal etik,
tapi tidak melanggar hukumnya. Termasuk misalnya apakah kita bisa katakan misalnya keputusan MK itu juga bagian dari hal-hal seperti itu? Ya pastilah. Dilihat dari korelasinya dia diipar. Kepentingan dia meloloskan itu apa? Yang sebetulnya secara hukum aturan hukumnya juga tidak boleh kan? Keliru. Kalau yang berkaitan gitu ya. Pertama itu kode etik seorang hakim yang tidak boleh menangani perkara yang berkaitan dengan saudara-saudara ataupun semenda dekat. Satu. Kedua, MK sebenarnya tidak punya wewenang untuk menguji. Tapi kok menguji? Nah, open legal policy ya. Kalau mau ini nyerubah DPR, bukan MK. Karena MK hanya menguji. Ya, menguji itu konsistensinya. Ini katakanlah ini oke atau tidak. Kalau misalnya tidak oke, dikembalikan pada si pembuat itu. Betul. Hanya sebatas itu. Bukan mengubahnya. Bukan. Sekalipun mengubah itu hanya menambahi frasa. Boleh mengubah sepanjang dia disesuaikan dengan bunyi konstitusi. Oh, ini salah secara konstitusi. Makanya kita benarkan. Itu loh. Hanya itu pun hanya semacam rekomendasi gitu ya. Balik lagi nanti seperti ini KPU digugat. Dengarkan KPU digugat. Ya. Karena dia menerima pendaftarannya Gibran. Pakainya masih undang-undang lama kok. Ya, bahkan itu dalam waktu yang sangat cepat. Kalau tidak salah pada hari yang sama. Betul. KPU membolehkan itu memakai aturan baru dari tidak boleh itu. Itu harus dia majukan ke DPR. DPR lagi reses. Dan memang momennya dibikin begitu. Dan pada waktu itu Pak Presiden lagi keluar negeri. Iya. Seolah-olah dia nggak ikut campur tuh. Seolah-olah. Padahal skenario ini sudah diatur lama. Nah, iya gampang lah nanti itu. Apa tuh ini? Ambil contoh ketika Orde Baru menumpas habis PKI. Ya. Kayak keputusan dulu MPR sudah dikuasai mayoritas. Ya. Bikin keputusan dulu PKI sebagai dibubarkan dan ditetapkan sebagai partai terlarang di Indonesia. Ya. Meskipun kata terlarang itu tidak eksplisit menyuruh menghabiskan orangnya, tapi dengan itu dihabisin orang-orang. Ya. Aturan dibikin dulu, sehingga sekarang dianggap melanggar HAM macam-macam, prosesnya lama. Ya. Mas, tapi kalau melihat katakanlah apakah itu skenario atau apalah misalnya sesuatu yang didesain begitu rupa, kalau melihat reaksi yang muncul di arus bawah di rakyat yang sangat beragam, yang menimbulkan pro kontra bahkan juga konflik, Mas, apa ini tidak dipikir atau ini katakanlah kalau misalnya kita kasih nilai sebagai senario, ini senario yang buruk, Mas? Buruk. Atau bodoh, Mas? Buruk, enggak. Kalau bodoh enggak. Karena kemungkinan chaos ada.